Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas sebuah kabar. Ini gua ambil dari Manchester Evening News, ditulis oleh Samuel Lukhurs yang membahas terkait dengan Mason Mount. Menarik, nanti akan gua kaitkan juga kira-kira di posisi mana ini ya Mason Mount yang di video sebelumnya sempat gua kabarkan. Kalau dari sumber yang gue peroleh, dia sudah ikut latihan dan dia akan kembali. Erik ten Hag mengatakan dia akan kembali setelah international break nanti. Kemungkinan akan menghadapi Brentford. Dari Manchester Evening News, ya disebutkan kalau situasi dari Mason Mount ini ada sebuah sumber yang mengatakan kalau pergerakan Mason Mount ke Manchester United ini bukan untuk alasan sepak bola. Wow. Manchester United ini mereka bisa semacam kayak menghemat 10 juta pounds untuk Mason Mount, dan Jurgen Klopp ini sempat mengadakan kontak dengan Mason Mount di bulan Januari tahun lalu. Dan Mikel Arteta juga sempat sangat percaya diri ya kalau kesepakatan ini juga bisa diraih untuk mendatangkan Mason Mount di Chelsea. Ini yang gue baca dari Manchester Evening News. Ini merupakan kabar yang menurut gue juga sangat menarik, bagaimana Mason Mount yang memiliki banyak cedera di waktu ini, tidak begitu banyak. Kalau gua ngelihat dari artikel ini, dia mengatakan juga penampilan Mason Mount di musim pertamanya dengan Manchester United, gua soal masalah dia didatangkan apakah karena unsur sepak bola atau tidak, ini juga menarik ya. Tapi menurut gua ini sekali lagi merupakan spekulasi. Kalau menurut gue seperti itu. Dan ya, Manchester United ini membayar 55 juta pounds ya, di mana pemain ini juga akan menjalani musim terakhirnya pada saat itu di Chelsea. Dan sampai dengan sejauh ini dia telah absen 5 bulan. Wah, cukup jauh sekali. Bagaimana memang Mason Mount ini, ya ketika dia datang banyak pengharapan tentu saja. Dan kalau gue lanjutkan di artikelnya, bagaimana Liverpool dan juga Arsenal tadi sudah disebutkan ya, ini sangat tertarik kepada Mason Mount. Mikel Arteta dan juga Jurgen Klopp sangat yakin bisa mendatangkan pemain tersebut. Dan dia mendapatkan tentu saja nomor keramat di Manchester United, nomor 7. Di mana nomor 7 ini setelah Cristiano Ronaldo, menurut gue tidak atau belum ada pemain yang sanggup dengan konsisten, sekali lagi sanggup dengan konsisten mengemban nomor punggung 7 tersebut ya, nomor yang pernah dikenakan juga oleh George Best, lalu Eric Cantona, tentu saja David Beckham. Bagaimana pemain seperti Angel Di Maria, Alexis Sanchez, Memphis Depay, yang mereka juga memiliki nomor 7 pada saat itu, tapi tidak bisa secara konsisten bermain bagus bersama dengan Manchester United. Nah, Mason Mount akan kembali lagi. Satu yang gue harapkan dengan dia cedera sangat lama, yaitu adalah 5 bulan ya secara total. Gue harapkan memang cederanya dia betul-betul sudah pulih. Karena ini cedera yang besar menurut gue kalau melihat dari jangka waktunya ya. Dan biasanya ada kemungkinan pemain yang mengalami cedera dengan jangka waktu absen ini cukup panjang, kalau ini tidak di-treatment, ini kalau tidak dirawat dengan bagus, maka akan bisa jadi cedera kambuhan. Yang itu yang gue harapkan tidak terjadi dengan Mason Mount. Kenapa? Karena gue secara ringan amatiran memiliki harapan besar juga bagi Mason Mount, paling tidak untuk bisa membawa gaya yang berbeda di lini tengah Manchester United. Nah, terkait dengan gaya yang berbeda di lini tengah Manchester United, di mana kira-kira posisi dari Mason Mount ini akan bermain. Ini menurut gue juga menarik ya, bagaimana kalau kita dari sisi formasi, membahas dari sisi situ dulu. Erik ten Hag ini kan sering 4-1-4-1. Dan di awal musim pun juga sebenarnya memainkan 4-1-4-1 dengan memplot
posisi dari Mason Mount ini di double 8 ya. Double posisi nomor 8 bersama dengan Bruno Fernandes di 4 gelandang serang, salah satu 4 gelandang serang di belakang striker Manchester United. Nah, akankah posisi itu juga diemban oleh Mason Mount ketika kembali nanti? Menurut gue tidak semudah itu. Kenapa? Dengan lamanya dia absen, ada hal yang juga harus dibuktikan oleh Mason Mount di Carrington dulu menurut gue. Kalau dia memang punya kemampuan, punya kualitas yang bisa menggeser pemain-pemain yang saat ini menempati posisi yang apalagi yang dia incar atau dia plot sebelumnya. Posisi tersebut saat ini menurut gue lebih banyak ditempati oleh seorang Kobbie Mainoo. Pemain muda ini luar biasa. Penampilannya di beberapa pertandingan terakhir memang masih naik turun ya. Ada juga dia tampil tidak maksimal, tapi secara garis besar dia merupakan pemain muda yang punya potensi juga sangat besar. Nah, gue menilai selain bersaing dengan Kobbie Mainoo, menarik juga untuk melihat bagaimana Mason Mount ini seandainya ada perubahan formasi. Selain 4-1-4-1, Erik ten Hag juga cukup sering menampilkan 4-2-3-1. Di mana posisi pivot Kobbie Mainoo juga beberapa kali dimainkan di sana. Tapi kalau melihat posisi lain ada Casemiro, ada Sofyan Amrabat juga, Scott McTominay, termasuk juga Christian Eriksen. Nah, di situ menurut gue Mason Mount lebih keras lagi nih persaingannya, walaupun gue menilai kalau ditampilkan di posisi pivot bukan yang terbaik gitu ya. Posisi ini bukan yang terbaik bagi seorang Mason Mount, lebih ke depan. Selain posisi double 8 ya, salah satu posisi nomor 8 itu, gue juga melihat bagaimana posisi nomor 10 yang saat ini diisi oleh Bruno Fernandes itu juga menjadi salah satu posisi yang bisa diisi oleh Mason Mount. Apakah manajemen Manchester United yang tadi disebutkan punya satu alasan yang tidak terkait dengan sepak bola mendatangkan Mason Mount untuk juga sebagai backup dari Bruno Fernandes? Menurut gue bisa saja, karena tidak mudah bagi Manchester United untuk mencari pemain yang bisa menjadi backup Bruno Fernandes. Beberapa musim yang lalu sempat dicoba dengan seorang Donny van de Beek, tapi tidak begitu berhasil. Gue menilai memang Manchester United ini tidak bisa mencari memang pemain yang replikanya Bruno Fernandes, karena memang Bruno Fernandes ini menjadi salah satu pemain yang unik ya, baik itu skill maupun karakternya di atas lapangan bagi Manchester United. Seorang kapten juga, seorang yang memang memiliki kontribusi yang konsisten dari musim ke musimnya. Gue sekali lagi soal Bruno Fernandes ada banyak pendapat subjektif lainnya, tapi menurut gue ya angka kontribusi itu jelas terpampang di situ ya, bagaimana dengan Bruno Fernandes seperti apa, tanpa Bruno Fernandes seperti apa Manchester United. But intinya gue menilai Mason Mount posisinya ini juga sulit untuk ditempatkan di posisi Bruno Fernandes. Menurut gue sangat kecil sekali, karena bagaimana konsistennya Bruno Fernandes memberikan kontribusi di atas lapangan bagi Manchester United. Satu-satunya menurut gue adalah ya sebagai pemain rotasi dari Kobbie Mainoo di sini. Dan apakah posisi ini berarti juga negatif bagi Kobbie Mainoo? Artinya ketika posisi nanti diambil oleh Mason Mount, gue justru melihat tidak demikian. Justru inilah seharusnya yang terjadi menurut gue secara dengan amatiran, karena gue melihat memang Kobbie Mainoo di sistem 4-1-4-1 bukan sebagai gelandang jangkar. Gue mengkhawatirkan betul sisi defensif, kemampuan defensif dari Kobbie Mainoo yang nampaknya belum bagus-bagus banget nih. Beda ketika dia terlibat di build up, ketika dia terlibat di mencari solusi untuk lini depan Manchester United dari tengah. Itu gue menilai dia lebih punya kemampuan di sana dibandingkan sekali lagi ya sebagai gelandang jangkar. Nah, dengan pemain yang masih muda 18 tahun ya Kobbie Mainoo, menurut gue sering juga katakan terlalu riskan kalau digeber. Nah, kalau seandainya memang Mason Mount ini yang akhirnya dia bisa merebut kembali tempatnya dan menjadi pemain utama dengan Kobbie Mainoo sebagai backupnya, sebagai pemain rotasi, ini sangat menarik. Atau bahkan sebagai kompetitor di sana, ini jauh lebih menarik. Dan menurut gue memang seperti inilah seharusnya. Jadi ada beberapa posisi di Manchester United, ada banyak pemain yang bisa menempati posisi tersebut dengan karakter yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, sehingga terjadi kompetisi yang ketat.
di masing-masing posisi tersebut, terutama di Carrington. Sehingga kalau manajer Erik ten Hag memilih pemain tersebut untuk tampil di atas lapangan ya di sebuah pertandingan, ini memang sudah memenangkan persaingan tersebut di Carrington. Gua ingat betul Sir Alex Ferguson pun juga demikian. Dia bisa menimbulkan atau menciptakan kompetisi yang sulit bahkan keras di Carrington, sehingga pemain ini harus mengerahkan segalanya untuk bisa menjadi starting 11 di atas lapangan. Dan ini tentu saja membutuhkan kedalaman skuad, karena tanpa kedalaman skuad yang bagus mustahil menurut gua kompetisi yang keras, yang sulit itu bisa diciptakan di Carrington. Tujuannya adalah supaya pemain ini bisa tampil, bisa mengeluarkan kapasitas tertinggi dari teknis permainannya. Ini menurut gue mustahil kalau kedalaman skuad itu tidak ada. Tapi balik lagi soal Mason Mount, menurut gue di posisi itulah dia akan bermain, walaupun tidak mudah. Dia harus bisa membuktikan sekali lagi ya kalau dia ini bisa lebih unggul dari Kobbie Mainoo. Posisi lainnya mungkin yang bisa jadi juga adalah sayap kanan. Nah, di posisi sayap kanan ini pun juga tidak mudah, karena sudah ada Garnacho menurut gue yang beberapa penampilan terakhir tampil luar biasa di sana. Lalu juga bagaimana Anthony yang tentu saja memiliki keinginan untuk merebut kembali tempatnya. Ini persaingan akan keras, dan ini yang gue suka sebenarnya, persaingan seperti ini. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya dia sudah mentok, pemain A sudah mentok, pemain. Gue nggak sepakat dengan pendapat seperti itu. Apalagi ketika dia atau pemain-pemain ini masih dalam usia yang produktif ya, umur 26, 27, 28. Segala sesuatu bisa berubah, dan dalam dunia sepak bola sangat mungkin hal itu terjadi. Balik lagi, Mason Mount harus membuktikan kalau dia ini mampu untuk merebut tempat itu. Dan satu hal yang positif menurut gue dengan kembalinya Mason Mount ini adalah itu tadi ya, kompetisi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat-tempat di starting 11, dan ini dimulai dari Carrington. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.